Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlani Damayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1, program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021 akan melaksanakan uji kinerja, yaitu layanan konseling individu. Berikut adalah formulir pendaftarannya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang bisa berjumpa dengan Ida kembali. Iya, Bu. Sekarang Ida sudah duduk di kelas 11 ya? Iya, Bu. Sekarang saya sudah duduk di kelas 11. Dan di kelas 11 ini, Bu, saya sudah merasakan bahwa saya sudah mulai enjoy dengan jurusan saya. Yang sebelumnya dulu ketika di kelas 10, saya sedikit keteteran seperti yang saya sampaikan di kelas 11 saya kemarin, Bu, beberapa minggu kemarin, bahwa saya tuh sedikit mempunyai kendala belajar. Pertama kan saya anak MIPA ya, pasti banyak sekali tugas-tugas yang sulit menurut saya, seperti kimia, fisika, matematika peminatan, matematika wajibnya, itu sulit banget. Tapi setelah saya masuk ke kelas 11 ini, Bu, saya mulai paham bahwa ternyata jurusan MIPA itu tidak seseram yang saya dengar dahulu. Dan teman-teman saya juga sejak ini udah mulai akrab dengan saya. Ya, walaupun materi pembelajarannya masih melalui daring online seperti ini, belum tatap muka, tapi mereka dengan senang hati mau membantu saya jika saya punya kesulitan dalam mengerjakan tugas. Alhamdulillah sekali. Iya, alhamdulillah. Selamat, kamu sekarang sudah duduk di kelas 11 ya. Iya, Bu. Senang Ibu bisa melihat kamu itu bisa tersenyum, kemudian bercerita seperti ini kepada Ibu. Iya, Bu. Oh iya, bagaimana hasil rapot kamu waktu kelas 10 kemarin? Apakah kemarin kamu sudah menerima hasil rapat kelas 10 kemarin? Alhamdulillah sih, Bu. Kalau menurut saya, perkembangan saya juga udah lumayan pesat, Bu, dari semester 1 ke semester 2 di kenaikan kemarin. Dan menurut saya, setelah ada beberapa dalam mengerjakan tugas juga, kan, Bu. Iya, hebat. Selamat buat Ida. Semoga hasil rapat di kelas 10 kemarin itu bisa menjadi motivasi tersendiri buat Ida ya, untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih bisa berprestasi seperti itu. Iya, amin. Amin, alhamdulillah. Selamat sekali lagi saya ucapkan. Selama perjuangan kemarin itu saya cukup bangga kamu bisa menyelesaikan beberapa tugas, dan saat ini pun kamu juga sudah bisa melihat hasil rapotmu. Sungguh luar biasa ya pencapaiannya. Nah, Ida, apakah kamu sekarang sudah duduk dengan nyaman di situ? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah. Pada pertemuan hari ini
ada cerita apa yang ingin Ida sampaikan kepada Ibu? Karena pada kesempatan kemarin kita sudah pernah berbincang tentang permasalahan yang Ida hadapi pada waktu itu. Nah, untuk kesempatan kali ini, apa yang Ida ingin sampaikan atau ceritakan kepada Ibu? Silakan. Begini Bu, sebenarnya sepertinya Ida merasa bimbang. iya Bu, saya benar-benar merasa bimbang sekarang. Baiklah, Ibu bisa memahaminya dan merasakan. Ida, kebimbangan Ida yang saat ini Ida rasakan, bisa mungkin Ida ceritakan kepada Ibu apa yang sedang Ida alami saat ini hingga Ida merasa bimbang. Perlu Ida ketahui bahwa dalam pertemuan kali ini hanya kita berdua yang bisa mengetahuinya, sedangkan orang lain kan tidak ada yang tahu. Ya, apa yang Ida sampaikan, Ibu akan coba menjaga kerahasiaannya seperti itu. Dan juga perlu Ida ketahui, untuk pertemuan ini, Ibu harapkan Ida juga bisa menyampaikan hal-hal yang sesungguhnya apa yang terjadi pada Ida, seperti itu. Silahkan. Iya Bu, Mana? saya akan mencoba untuk menceritakan apa yang saya alami. Iya, kurang lebih begini ya Ida, kurang lebih sekitar 30 menit ke depan, kurang lebih sekitar 30 menit ke depan, Ibu akan memberikan waktu kepada Ida untuk bercerita kepada Ibu, dan kemudian kita akan bersama-sama menemukan solusi dari beberapa permasalahan yang Ida hadapi saat ini. Bagaimana? Apakah bisa Ida pahami hal demikian? Iya Bu, paham. Ya, baiklah, pelan-pelan saja ya. Ida ceritakan, bisa Ida mulai dari mana? Silahkan berbagi tentang kebimbangan atau mungkin kesedihan yang saat ini Ida rasakan dan Ida hadapi. Iya Bu. Sebenarnya begini Bu, saat ini kan saya tergabung dalam beberapa ekstrakurikuler, contohnya seperti PMR, Pramuka, dan saya ikut organisasi OSIS juga Bu di sekolah. Dan saya juga sering dilibatkan sama Bapak Ibu guru mengikuti event-event lomba untuk mewakili sekolah baik di bidang kabupaten maupun provinsi. Dan apa ya Bu, mungkin karena mengikuti kegiatan-kegiatan dan event-event organisasi dan juga lomba-lomba itu membuat sekolah saya tuh juga sedikit tidak bisa memanajemen waktu tuh kayak sulit banget gitu, kayak apa ya, banyak banget yang bentrok gitu waktunya, kayak gak bisa membagi waktu gitu. Di sisi lain kan mata pelajaran saya di kelas 11 ini gak segampang pas kelas 10 dulu Bu, pasti juga lebih sulit dan juga lebih sulit untuk apa ya, dipahaminya itu lebih nggak kayak kelas 10 dulu. Dan menurut saya kelas 11 ini tuh membutuhkan perhatian dari saya harus lebih Bu. Dan jika saya tidak bisa memanage waktu seperti sekarang ini, saya jadi bingung nanti ke depannya akan seperti apa. Semuanya membutuhkan saya ibaratnya. Iya, Ibu bisa memahami dan merasakannya. Di mana saat ini Ida dengan
kata lain, Ida saat ini sedang mengalami kebimbangan di mana beberapa kegiatan sudah banyak melibatkan Ida untuk mengikuti beberapa event-event tertentu. Apakah hal ini memang benar-benar sangat mengganggumu untuk mengikuti kegiatan belajar yang ada di sekolah dan mengerjakan tugas-tugasnya? Iya begitu Bu. Iya, saya pikir dengan saya mengikuti ekstrakurikuler, dengan saya mengikuti organisasi di sekolah, itu nanti akan menambah wawasan kita tentang bagaimana bersosialisasi dan mengadakan kembali. Tapi ternyata hambatan itu ada dalam menjalaninya. Sebenarnya setahun bergulir ini saya sudah mencoba untuk menikmati menjalani rutinitas tersebut, tapi ternyata masih ada yang berbenturan. Lagi di rumah, kedua orang tua saya juga masih membutuhkan juga untuk pekerjaan di rumah. Namun itu kadang-kadang sampai tidak saya kerjakan karena kegiatan-kegiatan event-event yang juga ekstrakurikuler. Dan saya juga kadang-kadang merasa bisa ya teman-teman organisasi saya yang dia juga mengikuti ekstrakurikuler yang banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan saya, tapi dia mampu meluangkan waktunya tuh kayak membagi waktunya bisa. Tapi kenapa sih enggak ya Bu? Kan saya jadi minder dan insecure dengan teman-teman saya. Kenapa mereka mampu sebenarnya saya tidak? Kenapa Mbak Tiket benar-benar saya capek Bu? Iya, Ibu bisa memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Dengan kata lain, Ida saat ini merasakan bahwa diri Ida itu sudah pada titik yang titik tertinggi ya untuk penekanan pada diri Ida. Ida sudah merasa sangat tertekan karena memang tugas yang ada di lingkungan sekolah, khususnya belajar di kelas 11 ini sudah cukup benar-benar padat dan tingkatnya juga lebih tinggi. Di sisi lain, untuk kegiatan ekstra pun yang selama ini sudah Ida ikuti, ternyata itu pun memang menuntut Ida untuk terus aktif dan tidak memberikan jeda waktu kepada Ida untuk bisa membaginya dengan mengerjakan beberapa tugas. Seperti itu menurut Ida? Iya Bu, begitu. Nah, di sisi lain pun Ida juga menyampaikan bahwa ada sih teman saya Bu yang mungkin dia bisa mengikuti kegiatan ekstra dan tetap bisa fokus dengan belajarnya untuk melaksanakan keduanya itu dengan seimbang. Benar demikian? Iya Bu, benar. Iya, Ibu bisa mengerti. Nah, sudah cukup sedihnya. Baiklah, sekarang kita coba ya untuk satu-satu dahulu kita urai ya apa yang Ida inginkan saat ini. Iya Bu. Baiklah, coba Ida sampaikan kepada Ibu apa sih yang Ida inginkan saat ini. Setelah tadi kamu menceritakan beberapa hal yang saat ini sedang kamu alami. Jadi Ida inginkan saat ini Ida tuh cuma pengen agar beberapa tugas di sekolah maupun kegiatan ekstra di rumah itu, kegiatan ekstra dan kegiatan di rumah itu kayak bisa terselesaikan gitu loh Bu, kayak tepat waktu dan tidak ada yang kayak tertinggal. Jadi semua itu bisa berjalan bersama dengan hasil yang sama-sama baik, tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang tidak dikerjakan. Iya, baiklah Ida, apakah hal tersebut menurut Ida memang benar-benar bisa diselesaikan dalam satu waktu? Contohnya, misalkan tugas untuk
mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran dan tugas-tugas ekstrakurikuler. Apakah bisa diselesaikan dalam satu waktu? Kemudian juga tugas-tugas yang ada di rumah. Apakah bisa diselesaikan dalam satu waktu? Menurut Ida bagaimana? Tentunya sih tidak, Bu. Ya, gimana ya, Bu? Saya tuh kalau di satu waktu nggak mungkin bisa, karena juga ibarat cuma satu badan, nggak bisa ke sana, nggak bisa pindah ke sini dalam satu waktu yang sama. Tapi setidaknya tuh saya bisa menyelesaikan tugas tersebut, Bu. Ya, walaupun mungkin nggak di satu waktu yang sama, tapi juga gimana, yang penting terselesaikan gitu, kayak ya kalau misalkan deadline-nya hari ini selesai, mungkin walaupun molor-molor waktu ya nggak terlalu lama dan diselesaikan dengan baik seperti itu. Iya, itu keinginan yang wajar ya, keinginan yang wajar yang ingin kamu selesaikan, karena tadi juga kamu sampaikan bahwa ada teman yang juga mampu untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan tepat ya mungkin. Namun di sisi lain, apakah Ida juga mengetahui seluk-beluk bagaimana sih temanmu itu mampu untuk mengerjakan semuanya itu dalam satu waktu? Tidak tahu, Bu. Tapi setahu saya dia tuh kalau di rumah itu memang sama orang tuanya nggak dibolehin untuk kayak ngebantu gitu, Bu. Jadi mungkin dia di rumah juga lebih ringan aja. Sementara kalau saya setelah sekolah daring nanti jaga warung di depan rumah dan nanti itu sampai Isya. Belum lagi kalau nanti ada kegiatan ekstra, Bu. Ya, baiklah, Ida juga sudah menyampaikan hal tersebut di atas tadi. Ya, namun keinginan seperti itu, ya keinginan Ida seperti itu, apakah bisa diselesaikan dalam satu waktu itu? Apakah bisa? Tidak bisa, Bu. Iya, tidak bisa. Tidak bisanya itu karena apa? Karena kan itu banyak acara, nggak cuma di satu tempat aja. Kalau misalkan disuruh satu waktu, saya orangnya cuma satu. Nanti gimana cara ngerjainnya kalau sama-sama dan harus satu waktu? Iya, benar. Apa yang kamu sampaikan itu benar. Nah, kalau memang tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu, lantas rencana Ida bagaimana? Saya sekarang gini. Baiklah, Ibu bisa memahami sedikit yang kamu hadapi dan kamu rasakan saat ini. Oke, baiklah. Sekarang coba kamu cari di sekitar kamu barang ya, sebuah barang ya, apapun itu, atau mungkin ada sebuah buku atau apa ya. Ada yang dua barang, satunya itu barang yang tebal atau mungkin berat, yang satunya itu barang yang agak ringan. Coba saya cari dulu ya, Bu. Iya, oke. Sebentar ya. Iya, oke, silahkan. Bagaimana? Sudah ketemu dua barang, kamu temukan aja dua barang di rumahmu itu. Satu barang yang tebal, satu barang yang tipis, atau yang berat, satunya yang agak ringan. Ada apa yang kamu temukan? Nggak apa-apa ya, Bu. Ini buku paket sama dain. Ya, oke. Baiklah. Nah, baik.
Sudah ya, kamu pegang ya, keduanya itu kamu pegang, masing-masing ada di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri. Yang mana? Yang berat itu ada di sebelah mana kamu? Di sebelah kiri. Yang berat ada di sebelah kiri ya, diingat-ingat ya, yang berat ada di sebelah kiri. Yang ringan berarti ada di sebelah kanan. Iya, Bu. Ya, baiklah. Apa yang kamu rasakan saat kamu mengangkat kedua benda itu? Ya, lebih ringan yang kanan, Bu. Jadi lebih enak yang kanan dulu yang diangkat, baru yang berat. Oke, berarti yang kiri, ya, benda yang kiri itu, buku yang berat itu kamu agak berat ya mengangkatnya. Sedangkan yang kanan, buku yang agak ringan, tipis itu cukup ringan ya diangkatnya. Iya. Ya, baiklah. Oke. Nah, sekarang dari kedua buku itu, apa yang akan Ida lakukan kepada buku itu? Apakah Ida akan mengangkat keduanya bersama-sama atau mengangkat salah satunya lebih dahulu? Mengangkat salah satu dulu, Bu, yang Ya, baiklah. Kalau Ida ingin mengangkat salah satu buku itu, mana yang akan Ida angkat? Buku yang mana? Yang sebelah kanan. Iya, yang ringan. Yang sebelah kanan, yang ringan terlebih dahulu. Kemudian setelah diangkat, apakah akan Ida angkat dulu? Apakah akan Ida angkat terus-menerus buku yang ringan itu? Tidak, Bu. Nanti akan Ida taruh di tempatnya. Coba sekarang kamu taruh di tempatnya. Setelah kamu angkat? Ditaruh di sini. Iya, oke, baiklah. Kemudian baru buku yang kamu angkat, ditaruh di tempatnya. Ya, seperti itu. Ibaratkan permasalahan yang saat ini Ida hadapi itu seperti kamu mengangkat buku itu tadi. Ada banyak kan permasalahan. Coba kamu lihat di lingkungan sekitar rumahmu itu, ada banyak barang sekali. Kalau kamu tidak mungkin kan mengangkat semua barang itu dengan kedua tangan kamu dalam satu waktu. Iya, benar apa enggak? Benar. Iya, baiklah. Itu tadi kamu masih memilih, ya, kamu masih memilih dua buku. Satu buku tebal, satu buku tipis. Padahal di belakang kamu saya lihat itu ada lemari. Iya, Bu. Mungkin nggak kamu mengangkat lemari itu sendirian? Enggak, Bu. Iya. Seperti itu saat kita menghadapi beberapa permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kerucutkan dulu pada kedua buku itu, ya. Ya, kita kerucutkan. Jadi kita sedang membahas kedua buku itu. Sebelah kanan tadi itu adalah buku yang ringan. Kamu mengambil permasalahan yang ringan. Nah, dari permasalahanmu yang kamu ceritakan tadi, permasalahan yang ringan menurut Ida itu permasalahan yang seperti apa? Permasalahan yang mana dulu yang akan Ida selesaikan? Iya. Permasalahan yang ringan itu mungkin nanti Ida itu akan mencoba untuk hal-hal yang mungkin masih deadline-nya masih lama dan masih bisa dipending nanti ya, atau masih bisa dikerjakan nanti dan mungkin tidak terlalu Bu? Mendesak? Tidak terlalu mendesak, itu akan Ida selesaikan nanti. Dan sekarang lebih mendahulukan kayak urusan-urusan yang memang harus cepat-cepat diselesaikan, kayak deadline-nya mepet dan mendesak sekali. Seperti mungkin kegiatan seperti belajar mengajar di sekolah, kayak tugas-tugas sekolah sementara, atau mungkin juga bisa ekstra kegiatan ekstra yang mungkin emang harus selesai pada saat ini. Dan jika memang nanti deadline-nya masih panjang, dikerjakan setelahnya jika tugas yang mendesak itu sudah selesai. Ya, bagus Ida, itu salah satu rencana yang
bagus untuk permasalahan yang saat ini sedang kamu alami. Ya, itu untuk tugas-tugas yang ada di sekolah. Nah, bagaimana dengan kegiatan ekstra, kemudian tugas yang ada di rumah? Menurut Ida? Mungkin untuk kegiatan ekstra, karena Ida kan sekarang sudah kelas 11 ya, juga sebentar lagi kelas 12 dan akan menghadapi seperti UTBK. Sepertinya Ida akan mempersiapkan UTBK ini saja, atau menyiapkan sekolahnya untuk ekstrakurikuler. Nanti Ida akan mundur sedikit demi sedikit dari ekstrakurikuler tersebut. Ida benar-benar mengikuti ekstrakurikuler yang nggak terlalu banyak lah, intinya yang benar-benar buat Ida itu penting sekali, dan Ida lebih fokus ke sana. Jadi mungkin Ida akan mencoba menjelaskan kepada orang tua Ida bahwa nanti Ida tidak bisa membantu 100% di rumah maksudnya. Jadi Ida, karena tanggung jawab Ida kan belajar di sekolah, belajar dari materi sekolah. Jadi kalau di rumah Ida hanya membantu sebisa Ida saja gitu. Baiklah, bagus Ida, rencana kamu seperti itu. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya ya, tadi Ida kan menyampaikan bahwa untuk kegiatan ekstrakurikuler, Ida akan memilah beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang akan Ida ikuti, karena selama ini Ida mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari ada kegiatan OSIS, MR, kemudian pramuka, dan beberapa kegiatan ekstra lainnya. Nah, dari kegiatan ekstra ini dulu, kegiatan ekstra mana yang akan Ida minimalisir untuk mengikutinya? Mungkin untuk kegiatannya, kalau Ida itu suka banget pramuka, Bu. Nggak mungkin Ida mundur dari pramuka. Mungkin Ida akan sedikit meminimalisir kegiatan di PMR dan juga OSIS, Bu, sepertinya. Ya. Oke, dengan kata lain, Ida lebih memprioritaskan untuk mengikuti kegiatan pramuka karena Ida sangat menyenangi beberapa kegiatan yang ada di ekstrakurikuler pramuka. Benar demikian? Iya, Bu. Ya, bagus. Hebat Ida. Baiklah, Ida sudah mampu memprioritaskan kegiatan ekstra yang mana yang akan Ida pilih. Baiklah, selanjutnya untuk kegiatan yang ada di rumah, ya, bagaimana untuk kegiatan yang ada di rumah nantinya? Apakah Ida sudah bisa memiliki rencana untuk melaksanakannya? Membantu? Sudah ya? Oke, baiklah. Dengan kata lain, di sini Ida sudah mampu untuk memprioritaskan. Pertama tadi Ida sudah menjelaskan perencanaan tentang mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah, khususnya tugas belajar, seperti mengerjakan tugas mata pelajaran dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas 11 saat ini. Kemudian Ida saat ini sudah bisa untuk memprioritaskan kegiatan ekstrakurikuler apa yang akan lebih fokus Ida tekuni. Benar demikian? Dan kemudian untuk kegiatan yang ada di rumah, Ida akan mengerjakan beberapa kegiatan yang ada di rumah itu sesuai dengan kemampuan yang Ida miliki. Semampunya yang Ida bisa lakukan saat berada di rumah. Ya, Bu. Ya, benar demikian? Ya, Bu, benar sekali. Ya, baiklah kalau seperti itu. Selanjutnya, Ida bisa menuliskan, ya, tadi kan kita sudah membicarakan prioritas apa saja sih yang akan Ida lakukan. Silahkan Ida bisa mulai menulis
di sebuah lembar kertas ya. Silakan tulis namamu, kemudian kelasmu, dan kemudian prioritas kegiatan yang akan Ida lakukan ke depan. Baik Bu, saya tulis dulu ya Bu. Iya. Jadi nanti Yang akan saya mau diprioritaskan yang pertama apa tadi? Bisa kamu tulis di kertas tersebut. iya nanti untuk ekstra dia fokus ke pramuka aja. Untuk kegiatan di rumah membantu semampunya, dan untuk sekolah fokusnya 80% ke sekolah. Baik, sudah Bu. Sudah? Nah, ingat di situ di bawahnya kamu bubuhkan juga tanda tangan kamu beserta nama. Baik Bu. Ya, sudah Bu. Baik, coba kamu kamu ulangi lagi prioritas yang tadi kamu tulis. Yang Ida prioritaskan nanti selama kelas 11 itu untuk ekstra Ida hanya mengikuti pramuka. Untuk kegiatan lain jika pun masih ikut itu diminimalisir Bu untuk waktunya, istilahnya tidak terlalu aktif. Terus di kegiatan di rumah nanti Ida akan membantu sebisa Ida jika ada waktu longgar. Ya mungkin nanti hanya sekedar menjaga warung atau nyapu-nyapu di rumah. Dan untuk sekolah, Ida ingin memfokuskannya 80% Bu. Jadi 80% fokusnya Ida ke sekolah, bukan ke yang lainnya. Yap. Oke, bagus Ida. Hebat. Kamu sudah bisa memprioritaskan hal-hal yang tadi sudah sempat kamu ceritakan kepada Ibu. Nah, dengan demikian, apa yang permasalahan Ida hadapi saat ini ya, hal-hal yang tadi kamu sampaikan kepada saya sudah mendapatkan jawaban atau solusi, dan itu pun juga dari Ida sendiri. Iya. Ya, benar demikian. Dengan kata lain, apa yang Ida rencanakan nanti kedepannya itu dapat Ida laksanakan dengan baik agar mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Seperti itu, Ida? Iya Bu. Baiklah, Ibu cukup mengapresiasi atas hasil dari solusi yang sudah kamu temukan pada permasalahan yang kita perbincangkan dalam pertemuan kali ini. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Ternyata ada manfaatnya ya dalam pertemuan kali ini. Setelah Ida menceritakan beberapa permasalahanmu yang kamu hadapi, Ida juga menemukan jalan keluar dari apa yang Ida hadapi saat ini. Nah, baiklah, sudah sekitar 30 menit ya, kalau bisa 30 menit kita berbincang. Apakah ada hal lain yang ingin Ida sampaikan kepada Ibu? Kalau sekarang sih belum ada Bu, tapi jika nanti saya ingin cerita lagi sama Ibu, saya langsung WA Ibu saja boleh? Iya, boleh, baiklah. Ya, nggak apa-apa Ida, nanti langsung WA saja kepada saya. Nanti untuk waktunya kita sepakati ya, hari dan waktunya kita sepakati. Nah, selama pandemi ini masih berlangsung ya, juga belum reda. Saya harapkan Ida juga bersama keluarga tetap menjaga kesehatan diri dan menjaga 6M ya.
mulai dari mencuci tangan, kemudian pakai masker saat keluar rumah, ya seperti itu, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua juga dilindungi. Ya, seperti Iya. itu. Oke, terima kasih banyak juga atas kepercayaannya Ida kepada Ibu sudah menceritakan apa permasalahanmu, dan semoga pertemuan hari ini bermanfaat ke depannya. Iya Bu, saya juga terima kasih ya Bu. Berkat Ibu, saya bisa memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran saya selama sekolah di SMA ini. Ya, tetap semangat, terus semangat, jaga diri, jaga kesehatan. Semoga nanti Ida bisa menjadi orang yang sukses ke depannya dan bahagia selalu. Iya Bu, baik, saya berdiri ya Bu ya. Iya, baiklah. Senang bisa melihat senyummu itu. Baik. Ya, oke. Ya, jaga diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.